hal sederhana apa yang sudah kamu lakukan. Karena jangan dulu berpikir untuk melakukan perubahan besar kalau hal-hal kecil aja kita nggak bisa rubah. Halo Sobat Citarum, perkenalkan nama saya Siska Nirmala, warga Bandung. Saat ini saya mengelola toko nol sampah. Terus sebelumnya saya berprofesi sebagai jurnalis. Saat ini ibu rumah tangga biasa yang mengelola toko nol sampah. Saya punya hobi bertualang juga. Saya mengkampanyekan gaya hidup zero waste sejak 2012 dan menyuarakan gaya hidup zero waste juga di kegiatan berpetualang lewat individual movement Zero Waste Adventure. Toko nol sampah sendiri baru berdiri dari September 2020 kemarin. Sebetulnya ini adalah mimpi lama saya dari tahun 2016, tapi baru terrealisasi tahun lalu, jadi baru sekitar 6 bulan. Toko ini sebenarnya konsepnya sederhana, toko kelontong curah tanpa kemasan. Jadi warga bisa membeli di toko ini dengan membawa wadah sendiri. Misinya sebenarnya adalah untuk edukasi dan juga jadi solusi untuk teman-teman terutama di wilayah Kota Bandung yang ingin memulai gaya hidup zero waste tapi belum punya akses untuk berbelanja minim sampah gitu atau tanpa kemasan. Di toko ini saya menyediakan kebutuhan dapur. Jadi lebih ke kayak bumbu-bumbu dapur gitu, dimana orang-orang bisa beli dengan wadah sendiri. Sementara selama ini kebutuhan itu agak sulit didapatkan tanpa kemasan karena di pasaran sudah dijual dengan kemasan gitu, baik kemasan saset atau yang kemasan kiloan kayak gitu sih. Untuk konsumennya sendiri memang untuk toko kelontong curah seperti ini masih sangat segmented. Artinya pembelinya adalah orang-orang yang memiliki awareness atau kepedulian terhadap lingkungan gitu. Mereka adalah orang-orang yang baru memulai gaya hidup zero waste atau mereka sebelumnya sudah melakukan itu beberapa tahun yang lalu dan saat ini mereka sudah memiliki akses ke toko kelontong curah seperti toko nol sampah. Kalau di toko nol sampah sendiri, aku tidak menyediakan sama sekali kantong plastik, tidak menyediakan kantong kresek gitu ya. Jadi memang orang harus datang sendiri membawa wadahnya dari rumah gitu, wadah kemasan dari rumah. Kalaupun mereka lupa, aku menyediakan wadah-wadah reuse seperti tin wall atau toples yang digunakan ulang gitu. Rata-rata sih yang datang ke sini bawa wadahnya sendiri. Memang waktu dulu saya kepikiran bikin toko ini agak ragu juga ya, apakah orang bakalan mau gitu untuk bawa wadahnya sendiri dari rumah. Tapi ternyata pada prakteknya ketika tokonya udah ada, mereka tuh sebelum belanja tuh udah bikin list sendiri gitu ya, apa kebutuhan yang akan mereka beli. Misalnya ada 5 item, mereka akan datang ke sini dengan membawa 5 wadah, atau misalnya bawa 6 wadah, 1 wadah lagi dilebihin untuk beli produk apa gitu yang di luar rencana mereka. Jadi menyenangkan sih ngelihat proses itu ya, mereka mau repot bawa wadah sendiri, kemudian pulang tanpa ada satu kemasan baru yang mereka bawa. Nanti wadahnya yang mereka pakai belanja itu di kemudian hari bisa mereka pakai kembali gitu ketika berbelanja. Itu menyenangkan sih karena toko ini artinya bisa membantu warga untuk meminimalisir kemasan sejak awal gitu. Toko ini kenapa aku bisa akhirnya berinisiatif untuk membuka toko ini, karena aku pribadi menerapkan gaya hidup zero waste dari tahun 2012. Itu tuh tahun dimana aku mulai punya kegelisahan terhadap permasalahan sampah gitu ya. Nah, ketika memulai gaya hidup zero waste tahun 2012 itu, hal pertama yang aku lakukan selain meminimalisir sampah adalah mengompos. Jadi di rumah aku sudah mengompos sendiri, metodenya dengan teknik komposter Takakura, karena waktu itu yang aku pelajari adalah teknik komposter itu. Komposter Takakuranya masih aku pakai sampai sekarang dari tahun 2012. Kenapa mengompos? Hal pertama yang aku lakukan saat itu karena yang saya pelajari adalah
mengompos itu menyelesaikan 50% masalah sampah. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan masalah sampah organik di rumah, itu kita udah membantu 50%, artinya yang tinggal 50% aja nih sampah-sampah plastik dan kemasan lainnya kayak gitu. Terus setelah mengompos baru fokus ke yang lain, mengurangi konsumsi makanan berkemasan, nggak beli snack kemasan lagi. Aku juga sudah nggak makan mie instan mungkin sekitar 6 tahun terakhir. Terus jadi jatuhnya lebih banyak makan makanan natural seperti sayuran dan buah-buahan kayak gitu. Nah, dengan akhirnya membuka toko ini di tahun 2020 kemarin, September 2020, aku juga jadi punya lebih banyak akses ke produk-produk tanpa kemasan. Karena sebenarnya si toko ini tuh selain untuk menjadi solusi buat warga Bandung gitu pada umumnya, sebenarnya juga untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi sehari-hari gitu. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah mulai tergerak untuk memulai gaya hidup meminimalisir sampah, mungkin pesan aku adalah saat ini sebetulnya aksesnya sudah sangat lebih mudah dibandingkan ketika saya memulai gaya hidup ini tahun 2012. Dulu aksesnya masih sulit, belum banyak toko yang mulai aware sama isu ini gitu ya. Belum banyak juga orang yang tertarik dengan isu ini, jadi serasa sendiri. Tapi kalau sekarang, apalagi 2 tahun terakhir ini, isu ini sudah sangat mencuat di media sosial. Jadi artinya teman-temannya yang juga sama-sama aware soal isu ini sudah banyak, jadi lebih mudah. Yang kedua juga toko-toko kelontong dengan konsep minim sampah ini juga sudah banyak. Di Bandung ada 4, di Jogja ada berapa, di Jakarta juga banyak sekali. Jadi aksesnya sudah sangat terbuka, supporting sistemnya sudah mulai terbentuk gitu ya. Tinggal teman-teman melakukan langkah sederhana mulai dari diri sendiri. Itu sih yang bisa aku dorong buat teman-teman. Karena kalau misalnya untuk memulai gaya hidup zero waste ini butuh komitmen jangka panjang gitu ya, yang nggak akan bisa selesai hanya dalam waktu 1-2 hari, tapi komitmen jangka panjang yang mungkin akan kalian butuhkan bertahun-tahun ke depan gitu. Saran aku adalah pertama, lakukan dari hal yang kecil dan lakukan dari yang menurut kalian paling mudah. Kalau misalnya meminimalisir sampah, yang paling gampang menurut kamu adalah menghindari sedotan plastik. Lakukan itu secara berulang-ulang, konsisten, dan never go back. Jadi kalau misalnya berhasil nih selama 1 minggu, 1 bulan tidak memakai sedotan plastik, jangan balik lagi gitu. Terus setelah berhasil dengan sedotan plastik, naik level, misalnya mulai kurangi penggunaan kantong plastik, terus mulai bawa wadah makan sendiri, bawa botol minum sendiri, hal-hal sederhana seperti itu. Dari hal sederhana ini nanti efek dominonya teman-teman akan mampu melakukan perubahan yang lebih besar. Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari, hari ini tuh diperingati karena ledakan TPA Leuwi Gajah tahun 2005 ya. Bagi aku Hari Peduli Sampah Nasional ini bukan sesuatu yang harus diselebrasi, bukan peringatan gitu ya, tapi lebih ke refleksi buat kita pribadi masing-masing. Jadi memperingati hari ini cukup dengan kalian melakukan aksi sederhana di rumah, tidak perlu selebrasi melakukan apa gitu, apalagi kumpul-kumpul udah sulit sekarang kalau misalnya di tengah pandemi. Jadi ini adalah hari kita untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan untuk lingkungan, peran apa yang sudah kita perbuat untuk membantu lingkungan lebih baik, lebih lestari. Hal sederhana apa yang sudah kamu lakukan, karena jangan dulu berpikir untuk melakukan perubahan besar kalau hal-hal kecil aja kita nggak bisa rubah. Waktu awal mulai mencuat si isu Citarum Harum ini, menurut aku ini hal yang luar biasa sih, karena aku pribadi
punya apa ya namanya, bukan ikatan, maksudnya punya story sama Sungai Citarum karena dulu aku punya background Mapala dulu di Mahacita UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Aku juga pernah berkegiatan arung jeram di Citarum, jadi tahu banget kondisi si Citarum ini seperti apa. Dan sangat senang ketika akhirnya ada gerakan untuk peduli gitu sama kondisi sungai ini untuk lebih baik. Menurut aku ini gerakan yang harus terus dilanjutkan karena pasti adalah sebuah kerja yang panjang gitu buat menyelesaikan masalah Citarum yang nggak sederhana menurut aku. Jadi ini butuh dukungan sih dari semuanya, dan salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan sebagai individu, meskipun misalnya nggak bisa terjun langsung ke Citarum untuk bantu aksi bersih di sana, minimal kita tidak memproduksi sampah lagi yang mungkin akan bisa berakhir ke Citarum gitu. Apalagi orang Bandung nih sangat dekat kan sama Citarum, jadi ya tadi kalau misalnya halnya terlihat sederhana gitu ya, kamu cuma mengurangi penggunaan sedotan plastik, kamu tidak menggunakan kantong plastik, tapi itu akan sangat berdampak sebetulnya sama kelestarian sungai, terutama Sungai Citarum. Zero waste bukan sebuah tren baru, tapi mengajak kita untuk kembali menerapkan budaya-budaya lama. Saya Siska Nirmala, saya Sobat Citarum.